Sementara itu, saudara, di Bandung, Jawa Barat, 4 pasangan bakal cagup dan cawagup melakukan tes kesehatan rohani hari ini di Rumah Sakit Hasan Sadikin. Keempat paslon tiba di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung, Jawa Barat secara bergantian pada pukul 7 pagi tadi. Mereka akan menjalani tes kesehatan berupa tes psikologi, rohani, dan juga narkoba. Nantinya para paslon akan diwawancara untuk tes psikologi dan rohani, serta akan dites urin oleh BNN. Dalam tes kesehatan ini, RSHS melibatkan 25 orang dokter spesialis, profesor, serta ahli. Hasil pemeriksaan tes kesehatan akan dilaporkan pada tanggal 2 September 2024 ke KPU Jawa Barat. Ada 8 orang atau 4 pasang cagup dan cawagup. 4 pasang kemarin sudah dilaksanakan untuk pemeriksaan fisiknya. Hari ini 8-8-nya dilaksanakan pemeriksaan psikologi, rohani, dan juga BNN. Untuk kesehatan 4 paslon untuk kesehatan jasmani. Nanti kalau rohani ya Pak ya, rohani, kemudian kemarin sudah dilakukan untuk 2 paslon yang pertama dan kedua yang datang ke KPU sudah dilakukan pemeriksaan kesehatan jasmani. Kemudian nanti hari ketiga kita akan melakukan pemeriksaan untuk paslon yang ketiga dan keempat, pemeriksaan kesehatan jasmani. Demikian ya Pak ya. Untuk mengetahui jalannya tes kesehatan bakal calon gubernur Jakarta dan Jawa Barat, kita sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV Triksi Valencia di RSUD Tarakan, Jakarta, dan di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung, Jawa Barat. Kita ke Jakarta terlebih dahulu. Triksi, selamat siang. Bagaimana pelaksanaan pemeriksaan kesehatan pasangan Ridwan Kamil Suswono yang mungkin bisa Anda laporkan pada kita pada siang hari ini? Ya, selamat siang Mario dan juga saudara. Tadi baru saja Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan menyampaikan update terkait dengan pemeriksaan yang dilalui oleh Ridwan Kamil dan juga Suswono. Sampai saat ini disampaikan sudah ada beberapa tahapan yang dilalui, seperti misalnya ada USG abdomen, lalu kemudian pemeriksaan toraks, lalu kemudian pengambilan urin untuk mencari tahu terkait dengan penyalahgunaan narkoba atau narkotika, serta saat ini yang sedang berlangsung adalah melakukan wawancara. Kalau Ridwan Kamil tadi melakukan wawancara dengan psikiater, ini kemudian sekarang berubah menjadi ke psikolog, dan kemudian dilanjutkan dengan Suswono, ini sedang melakukan wawancara dengan psikolog karena sebelumnya sudah melalui wawancara dengan psikiater. Nah, setelah itu keduanya akan melakukan mengambil waktu untuk beristirahat sejenak sebelum nantinya akan dilanjutkan kembali terkait dengan pemeriksaan kesehatan keduanya. Disampaikan tadi oleh Dr. Diar Ekowati selaku Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan bahwa lanjutannya adalah melakukan pemeriksaan fisik dan juga penunjang lainnya. Nah, ini yang berarti adalah nanti akan ada treadmill, lalu kemudian dilihat dari EKG, pendengaran. Ini semuanya akan menggunakan alat-alat untuk melihat bagaimana kemampuan dari bakal calon ini, apakah sesuai dengan persyaratan ataupun justru malah di bawah atau atau maksud kami ditemukan ketidakmampuan. Nah, inilah yang kemudian menjadi penilaian Mario dan juga saudara bagaimana hasil pemeriksaan ini ataupun juga rangkaian pemeriksaan ini ditujukan untuk selain melihat status kesehatan bakal calon, ini juga untuk mengidentifikasi apakah bakal calon ini memiliki ataupun juga kemungkinan adanya ketidakmampuan dalam secara jasmani dan juga rohani yang nantinya ditakutkan akan menghambat dalam melakukan tugasnya ketika mereka berjalan sebagai gubernur maupun juga wakil gubernur. Nah, hasilnya yang nanti akan disimpulkan dari beragam tes yang dilalui pada hari ini itu akan melihat apakah secara jasmani, rohani maupun juga kesehatan yang lainnya ini dapat mempengaruhi atau tidak dipengaruhi terkait dengan mereka melakukan observasi, analisis, membuat keputusan dan juga komunikasi. Nah, inilah hal-hal yang penting yang akan dilihat dan juga diamati oleh tim pemeriksa independen di RSUD Tarakan untuk kemudian nanti hasilnya akan dilaporkan ke KPU DKI Jakarta. Kalau tadi disampaikan juga oleh Direktur RSUD Tarakan Dr. Diar Ekowati bahwa pada paslon pertama yakni ada Pramono Anung dan juga Rano Karno, hasilnya sedang dalam penyusunan oleh
oleh tim pemeriksa independen. Nah, kemudian pada hari ini pun juga setelah nanti dilakukan pemeriksaan hingga sekitar pukul 17.30 atau pukul 6 sore, nanti juga hasilnya langsung akan disusun, dirapatkan oleh tim pemeriksa independen untuk dilihat apakah sesuai standar, memenuhi ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan dalam aturan KPU pusat. Nah, barulah nanti pada hari ketiga setelah paslon ketiga, semuanya ini hasilnya akan disampaikan kepada KPU DKI Jakarta pada tanggal 2 September. Nah, jadi itu adalah tahapan-tahapan yang sampai saat ini kita harus nantikan, Mario dan juga saudara, karena ini menarik. Apakah kemudian nanti pada saat ditemukan, pada saat penetapan ataupun juga nanti pada saat penyampaian dari KPU DKI Jakarta, ada calon atau bakal calon yang dinyatakan tidak memenuhi standar ataupun bisa dikatakan unfit, karena hasilnya hanya dua, fit atau unfit, atau yang berarti tidak bugar, yang ini nanti akan menjadi penilaian untuk KPU. Apakah nanti bakal calonnya bisa berlanjut kepada tahapan selanjutnya, yakni pemeriksaan dokumen dan juga ditetapkan sebagai calon gubernur dan juga calon wakil gubernur, atau justru ditemukan adanya ketidakmampuan secara medis yang nantinya bisa menghambat atau ditakutkan akan mengganggu ketika mereka berjalan, sehingga ini yang menjadi penilaian KPU DKI Jakarta. Maka dari itu, Mario dan juga saudara, kita akan nantikan bagaimana perjalanan ataupun juga pemeriksaan pada hari ini terhadap paslon kedua dan juga esok hari terhadap paslon independen Darmakun yang juga dilaksanakan di RSUD Tarakan. Mario. Dari RSUD Tarakan kita bergeser ke RS Hasan Sadikin Bandung, Jawa Barat. Sudah ada Ninda Destiani di sana. Ninda, selamat siang. Bagaimana pelaksanaan tes kesehatan untuk 4 Paslon Pilgub Jabar hari ini? Mengingat kedua paslon yakni Deddy Mulyadi Erwan dan juga Saiku Ilham Habibie sudah lebih dulu menjalani tes kesehatan kemarin. Iya, Mario, saat ini kami awak media juga masih menunggu karena memang di saat ini keempat pasangan calon ini masih melakukan pemeriksaan tes kesehatan. Tadi yang paling awal ataupun yang paling terbaru adalah Bacagub yakni Deddy Mulyadi. Kemudian ini baru selesai melakukan tes pemeriksaan di mana pihaknya juga menyebut tadi pemeriksaan ini berlangsung prosesnya selama 3 jam kurang lebih, dan memang pada saat tes pemeriksaan ini sesuai tadi apa yang disampaikan oleh pihak RSAS bahwa para peserta Pilgub ini dilakukan pemeriksaan terkait psikologi, lalu juga rohani dan juga tes narkoba. Tadi kalau yang disampaikan oleh pihak Deddy Mulyadi bahwa dirinya sempat dilakukan wawancara, kemudian juga sempat dites urin, dan dirinya ini menyebut bahwa tes kesehatan inilah yang bahkan lebih capek daripada kampanye. Itu yang disampaikan oleh pihak Deddy Mulyadi karena memang tiap dirinya mencalonkan ataupun tes kesehatan ini masih sama prosesnya ataupun tahapannya seperti tahapan tes kesehatan sebelumnya begitu. Dan saat ini pun yang masih melakukan tes pemeriksaan kesehatan masih ada 3 paslon, yakni ada Acep Adang Rohiyat dan juga pasangan dengan Gitalis, lalu juga ada pasangan JJ dan juga Ronald, dan satu pasang lagi serta ada satu pasangan dari Deddy Mulyadi yakni Erwan Setiawan yang kemudian masih melakukan tes pemeriksaan, namun dijadwalkan memang ini akan berakhir sekitar pukul 4 sore nanti kita akan pantau. Kemudian setelah yang berikutnya ini yang dimungkinkan akan ada Erwan Setiawan yang telah selesai melakukan tes pemeriksaan. Mario. Ya, pemeriksaan kesehatan masih terus berlangsung baik itu di Jawa Barat, Bandung maupun juga di Jakarta. Terima kasih Ninda Destiani, dan sebelumnya ada Triksi Valencia dari Jakarta. Selamat bertugas kembali rekan-rekan.